semua benar hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sekarang kita akan melangkah Bapak Ibu kepada pembacaan surat pernyataan pernikahan nomor 13 an wilayah Toba Sireturuk tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini pengantin laki-laki nama Salmon Tapuholon, tempat tanggal lahir kisaran tanggal 4 bulan Juni 1986, anak dari Bapak Justin Paul Tapuholon, Ibu Mary Lora Borusiagian, alamat Dusun Baringin, RT 003 RW 002 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Balajaya, dengan pengantin perempuan nama Farida Maya Sari Manurung, tempat tanggal lahir Porsea tanggal 22 Juni 1990, anak dari Bapak Manahan Manurung, Ibu Monica Situmora, alamat Jalan Gereja Ulubius, Kecamatan Posea, Patani Tigia. Kami datang ke hadapan hamba Tuhan Gereja GPD Sireturuk Porsea, menyerahkan diri kami dan meminta pemberkatan nikah dalam bentuk rumah tangga menurut ajaran Kristen dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlu kami sampaikan bahwa kami pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak terikat kepada wanita atau pria lain memberi atau menerima barang yang menyangkut hak ikhwal perkawinan, dan apabila ada di kemudian hari kami yang bertanggung jawab dan terlepas dari hamba Tuhan, kami pengantin laki-laki dan pengantin perempuan menyatakan dan berjanji di hadapan sidang jemaat dan hamba Tuhan bahwa dengan setulus dan seikhlas hati kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus membentuk rumah tangga dan tidak akan cerai kecuali ceraikan oleh kematian. Pemberkatan nikah tersebut kami mohon dapat laksanakan pada hari ini Sabtu tanggal 23 Agustus 2025. Demikian surat pernyataan nikah yang perbuat dengan hati yang terang dan pikiran yang waras kami tanda tangani di hadapan hamba Tuhan, sidang jemaat dan saksi-saksi Sireturuk tanggal 23 Agustus 2025. Haleluya. Sekarang kita akan penandatanganan pertama.
hamba baru. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Mari kita persiapkan piring-piring rohani kita. Lewat firman Tuhan kita boleh kuat untuk menghadapi apa yang ada di depan kita, khususnya keluarga yang mau dibentuk ini, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan yang berkata, penolong yang selalu setia. Haleluya, Bapa yang baik. Kami senantiasa percaya kepada Engkau Tuhan yang sudah berfirman bahwa Engkau akan menolong kami, bahwa Engkau akan menguatkan kami, bahwa Engkau akan memampukan kami menghadapi segala sesuatu perkara problem dalam perjalanan hidup kami. Karena firman-Mu oleh Engkau sendiri, dan dalam firman-Mu oleh kuasa yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih baik-baik. Sebentar hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman yang menjadi landasan hidup kami, pondasi hidup kami, sehingga ketika ada pencobaan masalah, kami akan kokoh, kami akan teguh karena bersama dengan firman-Mu, bersama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang merangkul kami, Engkaulah yang bersuara kepada kami, jangan takut, aku memelihara Engkau. Terima kasih Tuhan, itulah firman-Mu. Dan sebentar Tuhan firman-Mu sampaikan, biarlah senantiasa hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan, hidup kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, terkhusus buat keluarga yang akan dibentuk Tuhan. Saudara kami Salmon Al-Fabul, Farida Boru Manurung, biarlah senantiasa Tuhan hati mereka hati yang saling menopang, saling menguatkan satu sama lain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam membentuk rumah tangga ini. Dan yang paling utama Tuhan, biarlah nanti keluarga ini mencari Tuhan, mencari firman-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Dan menghadap wajah-Mu Tuhan, sehingga kekuatan-Mu dan perlindungan-Mu akan mengalir dalam hidup mereka. Dan aku juga mau berdoa Tuhan buat kedua orang tua mereka, pihak Tampu Bolon dan pihak Manurung. Biar senantiasa Tuhan keluarga ini satu dua, satu permohonan kepada Allah, kepada Kristus, sehingga nantinya keluarga anak mereka ini langgeng sampai tua, beranak cucu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu itulah kerinduan bagi setiap orang tua yang anaknya sudah besar, membentuk rumah tangga, dan tidak akan mengalami yang namanya perceraian di depan di dalam nama Tuhan Yesus, tapi kokoh bersama dengan firman Tuhan. Amin. Biar firman Kau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin. Rumah tangga yang mau dibentuk ini yang harus dikuatkan, tapi tentu semua yang hadir di tempat ini, karena menurut pengalaman tidak ada yang namanya rumah tangga tamat, tidak ada rumah tangga yang sungguh-sungguh bisa melewati sebuah pencobaan itu tanpa pertolongan Kristus, sehingga dibutuhkan yang namanya Allah, dibutuhkan yang namanya Yesus untuk bisa hidup di dalam
rumah tangga yang penuh dengan damai. Hari ini saya beri judul bagi firman Tuhan hari ini adalah tujuan pernikahan. Amin. Jadi kalau kita berumah tangga pasti ada tujuan kita. Ada apa aku di sini? Apa tujuan saya ada di sini? Jadi dibutuhkan satu pemikiran apa tujuannya ke depan. Dalam catatan saya dikatakan sana ada sekian banyak tujuan pernikahan, tetapi ada dua tujuan utama yang patut menjadi perhatian kedua mempelai yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama, hidup bersama saling melengkapi, dan kedua, tumbuh bersama. Puji nama Tuhan. Hidup saling menopang itu artinya hidup bersama saling melengkapi. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi dibutuhkan untuk melengkapi ketidaksempurnaan kita itu. Dibutuhkan sesuatu menguatkan di kelemahan kita itu. Coba dibuka di Kejadian pasal yang kedua 16 firman Tuhan. Coba dibuka Kejadian pasal kedua ayat 12. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Puji nama Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu artinya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, atau manusia itu mempunyai kelemahan, maka dibutuhkan pendamping yang sepadan, dibutuhkan seorang penolong yang sepadan. Itulah yang diajarkan Kristus kepada kita. Biar bagaimana? Biar kehidupan seorang pria itu menjadi teguh, sebaliknya hidup seorang perempuan itu menjadi kokoh. Karena apa? Ada pendamping hidupnya yang sepadan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kehidupan bersama yang saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu tidak ada satupun pernikahan yang sempurna. Artinya tidak ada kita yang mempunyai pasangan sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan pasangan hidup kita saling melengkapi. Seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah mempunyai satu kekurangan, dan kekurangan itu akan ditutupi oleh kelebihan masing-masing. Untuk itulah kita menikah. Puji nama Tuhan. Jadi inilah yang diinginkan oleh Tuhan buat keluarga yang akan dibentuk ini. Karena ingin menjalin hidup bersama dan bukan untuk hidup secara terpisah dengan membawa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka mau menjalani hidup bersama itu karena mereka saling membutuhkannya. Karena kebetulan saya tidak saling membutuhkan. Jadi kalau ibarat sebuah mobil itu butuh yang namanya ban, butuh yang namanya sesuatu untuk perlengkapan mobil itu untuk bisa melaju. Sedemikian rumah tangga itu. Kalau orang Batak bilang istri itu adalah tiang. Tiang itu adalah penopang bangunan itu. Jadi kalau tiang itu sudah rapuh atau tiang itu goyah, maka bangunan itu akan roboh. Untuk itu dikatakan seorang istri itu adalah seorang yang teguh, seorang yang kokoh. Itu berarti berserah kepada Tuhan, karena perlindungan yang pasti hanya Kristus. Ketika datang gempa, ketika datang persoalan, ketika datang bisik-bisik, tiang itu akan bertahan. Karena apa? Tinggalan Tuhan. Jadi aku harapkan nanti Farid ini seorang berdoa yang dikenal oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan tujuan bersama. Karena kita ini adalah sesuatu yang saling melengkapi, yang saling membutuhkan. Kita bisa dikatakan bahwa manusia itu
yaitu perempuan itu diambil dari tulang rusuk daripada manusia laki-laki. Dia diambil dari tulang rusuk, diambil dari samping untuk dijadikan menjadi seorang yang disebut dengan perempuan. Ya, dia tidak diambil dari kepala yang nantinya dia menjadi seorang pemimpin, tidak. Dia tidak diambil dari kaki yang nantinya akan terinjak-injak, tidak. Ya, jadi seorang istri itu bukan menjadi seorang babu nantinya, tidak. Tidak menjadi seorang yang akan disuruh-suruh, tidak. Tapi dikatakan di sana mempunyai satu kesejajaran, makanya dia diambil dari rusuk. Dikatakan di sana suami dan istri itu harus bermitra, bekerja sama membangun rumah tangga itu. Amin. Sekarang bawalah calon menantu mama ini kepada mama. Kalian sungkem kepada mama. Bila mama doakan kau, biar rumah tangga kami langit sampai tua, diberkati Tuhan. Bawa. Peluk mama itu. Buat calon
Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepatutnya orang-orang Kristen melakukan pernikahannya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab menjadi patokan-patokan pelaksanaan nikah Kristen. Saat itu adalah sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong bagi yang separan dengan dia. Dan lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Waktu kita belajar saya sudah sampaikan ini. Seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Demikian juga perempuan harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan suaminya, supaya jangan ada nanti kata-kata yang keluar dari ring satu untuk keluargamu. Amin. Supaya keluargamu aman, itu yang kita harus nyatakan. Apapun yang menjadi bagianmu, apapun yang menjadi kelebihanmu, itu tak usah tahu ring satu orang tua. Karena kadang-kadang orang tua bisa membuat sesuatu buat rumah tangga menjadi pecah. Itu sudah kita pelajari. Amin. Karena itu, apa yang telah ditentukan Allah tidak boleh dicarakan oleh manusia. Dan barang siapa mencarakan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan yang lain yang sudah berbuat zina. Dengarkan apa dikatakan kepada laki-laki itu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jangan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Dan kepada perempuan dikatakan, hai suami, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian wajiblah suami mengasihi istrinya dan seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Oleh sebab itu hendaklah hidupmu bersama berpadan dengan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, dan saling membantu, serta berjiwa luhur, suci dan benar, dan disertai roh lemah lembut, dan memiliki sifat sabar dan kelakuan terpuji. Dengan demikian kau menjadi contoh yang baik dalam hidup keluarga Kristen yang beriman dan setia. Artinya di sana tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kalian. Sifat baik, takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kau berdiri di hadapan Allah dan jemaat Tuhan hari ini, maukah kau menyatakan sikapmu dan janji setiamu satu dengan yang lain, bahwa kamu berdua bersedia untuk memelihara pernikahan ini benar, suci, benar, sesuai dengan firman Tuhan, mulai hari sampai selama-lamanya. Kalian berdua berjawab, kami berjanji. Kalian berdua, kami berjanji. Kami berjanji Di hadapan Allah, dan jemaatnya. Saya ajukan pertanyaan lagi, maukah kamu berjanji bahwa kamu akan rajin dan setia menghadiri kebaktian gereja atau di mana saja diadakan oleh gereja Pentakosta Indonesia, dan giat di dalam memajukan pertumbuhan gereja Pentakosta Indonesia? Jawabnya, kami mau dan siap. Kami mau dan siap Melakukan itu sesuai dengan apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Sekarang kalian lihat pada apa? Yes. Salam. Lihat headingnya, santai, smart, senyum. Yes. Lakukan janji. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji untuk mengasihi Engkau, Farida Manurung, serta tidak akan menyia-nyiakan Engkau, dan kita tidak akan bercerai kalau bukan oleh karena kematian. Kiranya kasih Kristus akan menyertai kita di dalam hidup kita ini sampai selama-lamanya. Amin. Cincin dimasukkan ke jari pengantin perempuan. Ya. Sekarang kembali selamat. Ya. Nah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyambut dan menerima Engkau, Salmon Tampu Bolon, sebagai suami dan teman hidupku mulai sekarang dan selamanya.
Saya berjanji tidak akan bercerai kalau bukan oleh karena kematian atau karena zina. Kiranya kasih Kristus menyertai hidup nikah kita ini sampai selama-lamanya. Amin. Cincin dimasukkan ke jari pengantin laki-laki. Ya, ambil bungkusnya, masukkan ke, biar istri mengambil, masukkan ke jasnya. Salam mantra, berikan tanganmu kepada saya, agar ini taruh. Sedangkan kaihamu, sedangkan kamu hai, Salmon Takbolon dan Farida Bumaru sudah menunjukkan janji setiamu di hadapan Allah dan jemaatnya hari ini. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada kamu, dan kamu telah menjadi percaya. Maka demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa mulai hari ini kamu adalah menjadi suami istri. Apa yang telah diperhatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus. Kasih anugerah Bapa dan Putra Tuhan Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang telah mempersatukan rumah tanggamu, yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya. Amin. Nomor 13, strip GPD, strip Sirai Turuk, strip Akad Nikah yang Kudus 2025. Demi nama anak laki-laki dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2005 telah diberkati dalam nikah yang kudus di hadapan Gereja Pentakosta Indonesia Jemaat GPD Sirai Turuk. Nama Salmon Takbolon, tempat tinggal Dusun Baringin, RT RW 003 002. Desa Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya. Dilahirkan di Kisaran. Nama Justin Paul Takbolon, Ibu Merin Lora Siagia, dengan nama Farida Maisari Manurung. Tempat tinggal Jalan Gereja Bulubius, Desa atau Kelurahan Patanai 3, Korsea. Dilahirkan di Korsea tanggal 22 Juni 1990. Nama Pak Manahan Manurung, Ibu menikah Situmorang. Serius tanggal 23 Agustus 2005, Gereja Pentakosta, Pendeta Wilker Stolus. Bila mana nanti ada kurang pas sesuai dengan aslinya yang tertera di akta atau KTP, boleh kita betul digunakan terus berkat. Terima kasih. Memberkati hamba yang sudah mendahulukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, dan selamat berbahagia buat keluarga yang baru dibentuk ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan kita berkata, Ku cinta Kau.
Engkau setia Tuhan Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami dan tak pernah Engkau membiarkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, aku hamba-Mu sudah menyampaikan berkat-Mu yang dari surga itu Tuhan, hamba-Mu kepada keluarga yang baru Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka, Engkau teguhkan mereka, dan Engkau beri mereka yang namanya berkati hidup mereka Tuhan. Dan kami juga Tuhan telah mengumpulkan persembahan kami tentunya terbaik dari harta kami untuk memperluas kerajaan Allah di daerah ini, di Toba ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati kami berlipat kali ganda Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat acara nanti yang kami akan langsungkan di daerah Udubius. Tuhan memberkati beban dosa, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan Tuhan yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga acara nanti Tuhan berjalan dengan sesuai dengan rencana Kristus. Yang baik, terima kasih atas cuaca yang terang yang Kau berikan hari ini bagi kami. Terpujilah Kau selama-lamanya yang baik. Sebentar Tuhan, mau kami akan meninggalkan tempat ini menuju tempat yang akan diadakan pesta atau menerima adat Islam. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan hantarkan kami, Tuhan sampaikan kami di dalam Tuhan Yesus. Baik kami berjalan kaki, baik kami berjalan kendaraan, Tuhan berkati, bersepeda motor Tuhan berkati. Sekali lagi Tuhan, Roh-Mu melindungi kami, Roh-Mu menjaga kami, Roh-Mu Roh Kudus menjadi benteng pertahanan kami di dalam Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, selangkah dua pun kami tidak mampu melangkahkan langkah tanpa pertolongan Tuhan, tanpa iringan Kristus. Karena kami tahu Tuhan, selangkah juga lembawa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih baik. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua mereka Tuhan, laki-laki tiap perempuan, Kau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar mereka juga satu perempuan selalu dan selalu kepada Tuhan, agar rumah tangga anak mereka ini langgeng sampai tua. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang datang dari daerah Riau 9, Tuhan dari Kota Palang, Tuhan berkati hamba-Mu yang juga jemaat yang datang dari sana dari GPDI yang ada di sana, Tuhan berkati mereka Tuhan. Dan mungkin sebentar setelah selesai acara adat mungkin mereka juga bertolak pulang ke daerah mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan campurkan dalam Tuhan Yesus. Lalu kami yang kami baca dan berbakti kepada Allah besar, Allah Israel, Allah luar biasa, Allah yang perkasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji dan Kau. Kita berdoa, terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu semua, mari angkat dua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian mulai hari ini kekal untuk selama-lamanya. Kita orang percaya katakan amin. Salam Tuhan memberkati. Nang selhunda kabulunami bere dan mobi madhamu selhunda nasa horong ni hula-hula nami tulang nami tumana tigadang mo pada kami Tuhanmu yang ada di rumah hamuna roh mengadu di lukut nami